Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifatul Husna dari kelas 28A, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai validitas dan reliabilitas. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan atau dua submateri. Yang pertama validitas dan yang kedua reliabilitas. Ya, yang pertama validitas. Ya, pada dasarnya istilah validitas berasal dari kata validity atau kesahihan yang merajuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Nah, di sini saya akan memberikan contoh instrumen validitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa meteran adalah alat ukur yang valid untuk mengukur suatu panjang, tetapi tidak valid untuk mengukur berat suatu benda. Nah, dalam proses pembelajaran istilah validitas dapat diartikan sebagai ketepatan suatu tes dalam menghasilkan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan atau keputusan yang akan dibuat. Nah, untuk menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau ketepatan mengukur dapat dianalisis dari segi tes itu sendiri secara totalitas dan segi butir-butir soal yang menyusun tes tersebut. Nah, jika ditinjau dari segi menganalisis tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, validitas rasional, di mana ini berdasarkan pemikiran yang rasional, dan yang kedua validitas empirik atau validitas eksternal, di mana berdasarkan dengan kenyataan empirik. Ya, selanjutnya submateri yang kedua ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini biasa disebut dengan kemantapan suatu instrumen, yakni sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Nah, di sini ada 4 cara yang digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas suatu instrumen. Yang pertama, ada metode tes ulang. Nah, ini dilakukan sebanyak 2 kali pelaksanaan dalam rentang waktu yang tidak sama. Nah, selanjutnya yang kedua, metode belah dua atau paruhan. Nah, ini pelaksanaannya hanya 1 kali, namun skor-skor butir yang diperoleh dibelah 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada metode bentuk paralel. Nah, ini menggunakan 2 perangkat tes yang disusun dalam ruang lingkup materi yang sama. Nah, yang selanjutnya yang 4 atau yang terakhir ada metode Kuder-Richardson. Nah, ini tes yang dilakukan merupakan pengukuran untuk tes yang sama. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi validitas dan reliabilitas. Untuk itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.